Bapa di surga, seperti pujian yang kami naikkan, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali belajar firman Tuhan. Kami rindu ini bukan seperti minggu-minggu yang berlalu begitu saja. Tapi kami rindu Tuhan, hari ini Engkau kembali boleh menyapa setiap kami. Baik para ibu yang hari ini merayakan secara khusus akan kasih pemeliharaan Tuhan. Demikian juga bagi para bapak yang Tuhan juga telah berkati dan tolong dari waktu demi waktu. Bahkan mungkin ada di antara kami yang belum menikah. Tuhan, kami pun percaya firman-Mu juga dinyatakan bagi setiap kami. Maka Tuhan, berbicaralah dengan leluasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya untuk boleh menyatakan segala isi hati-Mu. Dan terlebih khusus Tuhan, kami rindu Engkau sendiri boleh menyapa pribadi demi pribadi di tempat ini secara spesial sesuai dengan kebutuhan setiap kami. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami buka di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Amin. Shalom semuanya. Bersyukur hari ini kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama. Apalagi di dalam sebuah momen yang sangat spesial, momen yang indah, secara khusus buat para ibu-ibu. Walaupun hari ini tema khotbah akan lebih banyak berbicara mengenai parents, artinya both ibu dan juga untuk ayah. Tetapi di awal ini saya ingin memberikan dan mengajak setiap kita memberikan apresiasi untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu ini berjuang sungguh sangat keras dari melahirkan, mendidik, mendewasakan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seringkali ibu itu pekerjaan paling berat. Pekerjaannya 24 jam, 7 hari seminggu, dan tidak digaji. Walaupun sebenarnya digaji sih Bapak Ibu. Kenapa? Digajinya dengan apa? Karena saya percaya banyak orang menganggap keluarga itu workshop Bapak Ibu. Apa itu maksudnya keluarga workshop? Papa work, mama shop. Gitu ya. Bolehkah para ibu boleh bangkit berdiri? Yang sudah jadi ibu-ibu aja ya. Yang belum jadi ibu jangan berdiri. Yang sudah ibu-ibu silakan berdiri. Lalu saya mengundang siap kita memberikan aplaus, apresiasi untuk para ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Oke. Silakan kembali duduk. Bagi yang masih bujang, karena temanya impactful parents, pintu keluar di sana dan di sana, silakan keluar. Tentu tidak ya. Karena walaupun temanya berbicara tentang orang tua, tetapi materi ini saya percaya juga diperlukan setiap kita. Bukan untuk bekal nanti, tetapi apa yang akan kita bicarakan dimulai dari saat ini. Nah, tema yang diberikan pada saya adalah impactful parents atau orang tua yang berdampak. Dan ketika saya mencoba membaca kisi-kisi dan harapan dari pembinaan gereja melalui mimbar, saya ingin memberikan sebuah tema yang jauh lebih spesifik. To the point, kepada poin yang mau disampaikan. Yaitu berbicara mengenai disciple making parents. Orang tua yang memuridkan. Mungkin bagi sebagian orang yang terbiasa dengan mendengar kata pemuridan, membayangkan apakah berarti maksudnya saya harus di rumah bikin kelompok kecil dengan orang anak-anak. Lalu kemudian ayo kita waktunya baca Alkitab. Ayo sekarang kemudian kita saling sharing. Seperti banyak orang membayangkan kelompok pemuridan yang ada di gereja. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa sebenarnya natur pemuridan itu ada di dalam keluarga. Justru seringkali gereja ketika mau membentuk kelompok-kelompok pemuridan banyak menghadapi tantangan dan kegagalan karena naturnya tidak ada. Naturnya tidak terbentuk. Apa sih natur dari pemuridan tersebut? Ada 3. Yang pertama adalah intensional. Pemuridan itu artinya disengaja untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Bapak Ibu, ketika gereja melakukan kelompok-kelompok kecil, belajar Alkitab di sana, merenungkan firman Tuhan, saling sharing, tetapi tidak pernah betul-betul memikirkan goalnya kemana sih kelompok ini ada. Hanya setiap minggu kumpul,
Setiap minggu datang. Setiap minggu melakukan rutinitas yang hampir mirip. Gak heran banyak orang bosan bukan? Ikut kegiatan seperti itu. Maka saya mau mengatakan kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya bukan kelompok pemuridan. Itu klub rohani Bapak Ibu. Klub rohani. Datang, belajar firman, sharing, puji Tuhan, pulang. Itu klub rohani. Tanpa adanya goal dan tujuan. Maka tidak pernah itu disebut pemuridan. Dan saya percaya ini natur di dalam keluarga. Karena saya percaya orang tua ketika punya anak, orang tua pasti sungguh berharap anaknya bertumbuh dewasa, menjadi pribadi yang baik. Bahkan sangat banyak orang tua mempunyai konsep-konsep dan bayangan anaknya mau jadi seperti apa. Bahkan kadang-kadang ini menjadi titik kejatuhan orang tua. Memaksakan harapan orang tua kepada anak. Memaksakan idealisme, keinginan. Mungkin cita-cita yang terkubur dari orang tua dipaksakan kepada anak. Saya banyak berjumpa karena saya melayani di kampus di Universitas Kristen Petra. Saya banyak berjumpa anak-anak yang kemudian cerita. Saya tanya, kenapa kamu masuk jurusan ini? Lalu jawabannya yang cukup banyak. Mereka menjawab, gak tahu tuh, disuruh papa. Gak tahu tuh, disuruh mama. Lalu saya tanya, bisa jadi loh papa mamanya tahu nih. Karakteristik anaknya cocok nih di sini. Sehingga diarahkan dan that's good. Lalu saya tanya, apakah memang kamu suka? Dan kamu merasa panggilan Tuhan ada di sini? Lalu dia berkata, enggak sih. Sebenarnya panggilan saya itu saya merasa saya pingin mengakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Dan ketika dia cerita, wah passionate, berkobar-kobar. Sehingga saya tahu sebenarnya dia salah jurusan sih. Kenapa? Ada banyak orang tua yang memang suka memaksakan. Tetapi yang saya mau ceritakan sekarang adalah bukankah itu berangkat dari sebuah kerinduan dan keinginan yang baik meskipun caranya keliru. Yaitu kerinduan apa? Anaknya menjadi seseorang yang lebih baik. Intensional. Ada goal dan tujuan. Dan saya percaya seharusnya setiap kita menggumulkan hal ini. Ketika kita ada dalam dunia ini, siapapun kita, orang tua ataupun anak, kita harusnya bergumul apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sehingga kita bukan cuma menjalani hari-hari seolah-olah seperti biasa, flowing, hanya mengalir saja. Tapi harusnya kita bergumul dan bertanya apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan bukankah keluarga, naturnya, orang tua yang baik akan memikirkan, mendorong anaknya bertumbuh mengikuti panggilan Tuhan. Yang kedua naturnya adalah intensif, terus menerus. Dan bukankah ini juga sangat ada dalam keluarga. Kita hidup di tengah-tengah keluarga. Kita hadir bersama dengan keluarga. Bahkan mungkin dalam ibadah ini kita pun juga hadir bersama dengan keluarga. Dan kali ini spesial ada anak-anak muda juga bergabung dalam ibadah umum. Berarti dugaan saya ada orang tua, ada anak-anak, remaja, anak-anak pemuda. Bahkan mungkin generasi terdahulunya, nenek-neneknya juga datang. Nenek kakeknya juga datang. Ini sebagian saya lihat dari penampilannya sih ya, penampilan. Mohon maaf kalau salah. Kelihatannya sudah cocok nih. Jadi kakek dan nenek ini ya. Jadi dugaan saya setidak-tidaknya ada 3 generasi di tempat ini. Paling banyak waktu kita dihabiskan di dalam keluarga. Dan memang harusnya pemuridan itu terus menerus. Sebagai contoh Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan, aduh antar jemput anak itu pekerjaan yang membosankan. Bapak Ibu betul sih. Kalau kita cuma melihat itu sebagai sebuah job. Pekerjaan, rutin. Di mana kita antar jemput. Tapi sadar gak? Itu momen pemuridan. Saya berkali-kali ngobrol deep talk dengan anak-anak saya di mobil. Walaupun tentu saja mereka sambil pakai gadget, tapi mereka merespon. Anak zaman sekarang sudah multitasking banget gitu ya. Melihatnya apa, otaknya bisa kemana, mulutnya bisa jawab apa. Wow, luar biasa sekali generasi ini ya. Tapi dari situlah mereka cerita apa yang terjadi, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka sedang bergumulkan. Dan bukankah itu merupakan sebuah kesempatan? Untuk apa? Mengarahkan panggilan Tuhan,
mengalahkan kebenaran Tuhan yang mungkin jarang didapat. Dan bukankah itu seringkali menjadi kelemahan ketika orang pergi ke gereja untuk melakukan pemuridan. Belum tentu setiap kali datang. Belum tentu setiap kali muncul. Bisa jadi datang, bisa jadi tidak datang. Tidak terus menerus. Sehingga bukankah natur pemuridan itu ada di keluarga. Dan yang ketiga yang bagi saya ini adalah ciri khas keluarga. Yang tidak bisa digantikan dengan yang lain, yaitu adanya intimasi. Intimasi. Yaitu relasi kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Terlepas segala kelemahan. Saya tetap yakin keluarga itu ada cekcok. Kalau di sini ada yang berkata dan berani mengaku, Pak, keluarga saya tidak pernah cekcok. Saya langsung bisa ganti tema khotbah saya, jangan berdusta. Karena pasti itu dusta. Keluarga saya pun juga ada cekcoknya. Namanya saudara itu pasti ada yang namanya konflik. Pasti ada yang namanya pertengkaran. Tapi bukankah kita belajar terus menerus saling mengasihi di dalam keluarga. Tapi bukan cuma sekedar intimasi itu, bukan cuma sekedar bicara saling mengasihi. Tapi satu hal, kasih itu diberikan di dalam keterbukaan. Kasih itu bukan kasih yang di permukaan, superficial. Tapi kasih itu kasih yang menerima apa adanya. Otentik. Kalau kita ikut seminar-seminar pemuritan, biasanya selalu ditekankan, harus otentik ya. Dan jujur Bapak Ibu, seringkali susah loh. Ke gereja itu otentik. Ke gereja loh ya, saya tidak katakan ke tempat lain loh ya. Bahkan ke gereja pun otentik susah. Kok bisa Pak? Contoh ya, sekarang saya tanya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Nah kan, jawaban standar kan, baik. Gitu ya. Bahkan beberapa tradisi mengatakan jangan cuma baik dong. Di dalam Tuhan itu bukan cuma baik. Dalam Tuhan itu adalah sungguh amat baik. Luar biasa. Jadi kalau tanya oleh pemimpin pujian, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Padahal bisa jadi kita sedang dalam pergumulan. Bisa jadi kita sedang dalam kesulitan. Bahkan mungkin bisa jadi kita sebenarnya nggak mau ke gereja. Kita terpaksa ke gereja. Karena faktor-faktor tertentu. Sehingga bukankah jawaban itu menggambarkan seringkali sukar untuk benar-benar otentik. Tetapi bukankah di keluarga tempat kita otentik. Bapak Ibu kalau cek kepada rekan kerja saya yang ada di kampus Petra, tanya, berapa kali Samuel Sugiarto pernah marah? Saya berani jamin mereka akan menjawab seperti ini. Sepanjang hidup kok rasanya belum pernah ya marah. Wah, saya ini sabar sekali Bapak Ibu. Oh iya, di kantor Bapak Ibu, sabar. Di kantor bisa tahan emosi. Di kantor itu bisa kemudian ketika sudah emosi bisa ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas, tahan dulu. Lalu ketika merespon, tetap merespon yang baik. Bahkan menutup apa yang bisa didoakan. Kenapa? Hamba Tuhan, masa marah-marah. Tapi begitu sampai rumah, ngelihat rumah kayak kapal pecah, ngelihat anak sedang cekcok ini dan itu, ribut ini dan itu. Wah Bapak Ibu, susah loh menahan emosi. Gampang marah. Tapi justru itu yang saya mau tekankan. Bukankah di rumah tampil apa adanya. Sehingga harusnya pemuridan itu paling bisa dikerjakan di dalam keluarga. Sehingga hari ini saya sungguh rindu mengajak setiap kita, yuk kita menjadikan keluarga kita sebagai tempat pemuridan paling awal. Bukan gereja, tetapi keluarga kita, di rumah kita. Dan untuk hal itu Bapak Ibu saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius. Ayat pasal yang pertama, ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima. Walaupun setelah ini saya akan munculkan slide saya, ayat Alkitabnya akan saya munculkan. Tapi saya tetap mengundang kita membuka di Alkitab kita masing-masing. Boleh di Alkitab, saya melihat beberapa orang masih pakai Alkitab cetak. Boleh di Alkifon, ini saya yakin mayoritas orang pakai Alkifon. Atau Alkitab,
manapun yang dipakai. Oke, dibuka 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bagian teks firman Tuhan ini memberitahu bahwa Timotius yang kita kenal saat ini melalui tulisan-tulisan surat-surat Paulus itu merupakan Timotius hasil dari bentukan. Bentukan siapa? Saya kok yakin dan percaya pengaruh Paulus sangat kental sekali. Karena bagaimanapun Paulus adalah bapak rohani dari Timotius. Sehingga saya tidak bisa mengabaikan peran dari mentor, peran dari para konselor, peran dari bapak rohani itu jelas ada. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, meskipun Paulus sebagai bapak rohani Timotius, Paulus berkata begini, kalau Timotius itu bisa saya didik dan bisa berkembang jadi seperti sekarang ini bukan karena Paulus yang luar biasa hebat. Bukan karena program mentoringnya keren. Bukan karena sekedar Paulus luar biasa di dalam mengerjakan. Tetapi karena memang Timotius sudah punya modal. Bapak Ibu kita nggak bisa mengabaikan ini loh. Orang yang dididik dengan baik sejak kecil tentu akan jauh lebih mudah untuk mengalami proses pembentukan berikutnya. Saya ulangi ya. Orang yang dibentuk sejak dini akan jauh lebih mudah. Saya tidak mengatakan otomatis, jauh lebih mudah di dalam dibentuk, diproses di tahap yang selanjutnya. Dan itu yang Paulus lihat. Timotius ini bukan tanpa modal. Timotius ini adalah orang yang sudah punya modal. Dan modalnya dari mana? Keluarga. Dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Sehingga dari teks ini Bapak Ibu saya mau katakan inilah salah satu contoh keluarga yang melakukan disciple making. Keluarga yang memuridkan. Dan saya ingin mengajak kita melihat 2 hal yang kita bisa pelajari dari teks ini saja. Saya tidak sedang ceramah tentang disciple making parents. Tidak sedang ceramah tentang parenting. Karena saya percaya itu sangat luas sekali. Tapi saya hari ini ingin mengajak kita melihat dan berfokus pada 2 hal yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Berbicara mengenai disciple making parents, orang tua yang memuridkan. Maka ini bukan berbicara mengenai iman warisan. Kalau kita hari ini adalah generasi kedua atau generasi ketiga, bahkan mungkin keempat kekristenan, maka saya yakin dan percaya, pertama-tama kita menerima iman warisan. Maksudnya apa? Sederhananya begini, kalau orang tuanya Kristen, both papa dan mama Kristen, saya kok yakin anaknya otomatis beragama. Agama ya, bukan beriman ya, beragama Kristen. Saya kok yakin mereka akan dididik di dalam ajaran-ajaran kekristenan. Setidaknya mereka diajak berdisiplin. Contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau kita satu generasi, saya dan Bapak Ibu satu generasi, maka saya percaya masa-masa sekolah minggu kita selalu dihadapkan pada pergumulan sekolah minggu atau Doraemon dan Power Ranger. Nah yang ketawa berarti sejaman ya. Waduh, setiap kali kan dipaksa orang tua, ayo ke sekolah minggu. Aduh, ini padahal Power Ranger-nya sambungan dari minggu lalu, ini keren ini. Muncul Ranger hijau gitu. Waduh, rasanya berat sekali mau pergi ke sekolah minggu. Tapi namanya orang tua kan selalu berkata, pokoknya. Betul kan? Pokoknya harus ke sekolah minggu. Bapak Ibu, itu adalah iman warisan.
Tapi izinkan saya memberikan sedikit penjelasan supaya kita tidak salah tangkap. Baik enggak sih melakukan hal itu? Baik loh. Baik. Saya percaya hal-hal yang dididik sejak kecil itu menolong proses selanjutnya. Saya percaya hari ini Bapak Ibu, ketika saya kalau hari Minggu nggak ada pelayanan dan saya bukan sedang ada di kota saya Surabaya, bukan sedang ada di Indonesia, sekarang saya akan tetap cari gereja. Kau tanya, ngapain? Karena sudah terbiasa. Sudah dibentuk. Ada baiknya enggak? Ada baiknya. Tapi yang saya ingin tekankan sekarang adalah nih Bapak Ibu. Ketika kita berbicara mengenai orang tua yang memuridkan, enggak cukup. Kita cuma memberikan iman warisan. Pokoknya ke gereja, pokoknya berdoa, pokoknya baca Alkitab. Enggak cukup. Yang perlu adalah kita mewariskan iman. Dan mewariskan iman yang murni. Apa maksudnya mewariskan iman yang murni? Saya mengajak kita memperhatikan teks firman Tuhan ini kembali Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dituliskan oleh Paulus demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Bapak Ibu, kata tulus ikhlas di dalam bahasa Yunaninya itu adalah anupokritos. Anupokritos. Nggak perlu dihafal. Saya sudah cek ujian masuk surga nggak muncul, gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot menghafalkan bahasa Yunani ini, tapi saya perlu memberitahu supaya kita ketika membaca firman kita tahu maksudnya apa. Anupokritos dari dua kata, yang memang artinya negasi, begitu ya. Ateis, berarti A tidak percaya, teis Tuhan, gitu ya. Apapun A-nya, kecuali aliong, aming, gitu ya. Itu bukan artinya A-nya itu menolak begitu ya. Anupokritos, itu artinya tidak. Pokritos itu berasal dari kata hupokrinomai. Hupokrinomai. Dan dari kata itulah kita sekarang punya term di dalam bahasa Inggris hypocrite. Munafik. Sehingga anupokritos secara literal itu artinya tidak munafik. Pertanyaannya begini. Maksudnya iman yang tidak munafik itu seperti apa sih? Beberapa orang mengatakan, pasti Paulus ini membayangkan ini kontranya dari orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat. Yang sering kali mendapat cercaan dari Tuhan Yesus. Kamu hai orang-orang pemimpin agama yang munafik. Engkau seperti kuburan, di luarnya dilabur putih. Padahal dalamnya penuh dengan tulang belulang. Mungkin, dan saya percaya ada benarnya sih. Iman yang munafik adalah iman yang cuman performance. Itu mana yang munafik. Hari ini ketika kita beribadah cuman performance, sebenarnya kita sedang mempraktekkan kemunafikan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh membawa hidup ini kepada Tuhan, itu munafik sih. Pelayanan, termasuk saya. Ketika melayani, bukan sungguh-sungguh karena mencintai dan mengasihi Tuhan, maka sebenarnya itu munafik sih. Mungkin terlihat baik oleh orang, tapi di hadapan Tuhan itu sampah karena penuh dengan kemunafikan. Apakah ini maksud Paulus? Saya percaya mungkin bisa, tetapi tidak sangat tepat. Maka kalau kita mau memahami ketika Paulus menuliskan imanmu yang tulus ikhlas. Sebenarnya bayangan Paulus itu iman yang seperti apa sih? Maka untuk memahami itu kita perlu melihat konteks. Ada dua konteks Bapak Ibu. Yang pertama yaitu adalah konteks keluarga Timotius. Bapak Ibu, Timotius lahir di tengah-tengah keluarga yang campur aduk Bapak Ibu. Ibunya itu seorang keturunan Yahudi. Dan dalam hal ini pada akhirnya menjadi Yahudi Kristen. Christian Jewish. Sementara ayahnya itu adalah seorang Yunani. Bapak Ibu, teks ini tidak pernah menjadi dasar untuk kemudian kita berkata, berarti boleh Pak ya, kawin beda agama. Tuh buktinya, beda agama gak apa-apa, nanti anaknya bisa jadi Timotius. Bapak Ibu, ini anugerah. Bukan default, bukan standar.
Sehingga teks ini tidak pernah memaksudkan pernikahan beda agama. Dan juga teks ini tidak bisa kemudian kita tanya, kenapa ya ibunya Timotius kok mau menikah beda keyakinan seperti itu ya. Teks ini juga tidak memberitahu jawaban apa-apa. Teks ini cuma memberitahu inilah kondisi Timotius. Ibunya Yahudi Kristen. Ayahnya Yunani. Yang bisa jadi ada pertentangan, ada perbedaan, keyakinan, budaya, kultur, dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik adalah ini. Di tengah-tengah kultur yang ada, di tengah-tengah adanya pengaruh dominasi pria yang kuat, patriarkalisme. Yang menarik, Paulus mengatakan imannya Yunika itu tulus ikhlas. Yang artinya apa? Imannya itu murni. Meskipun dia punya suami dengan pandangan dunia yang lain. Dia punya suami dengan budaya yang lain. Tapi hidupnya tetap milik Kristus. Tetap milik Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini bukan cuma sekedar berbicara suaminya kemana, istrinya ke gereja. Bukan soal itu. Kok bisa Bapak Ibu? Karena begini. Melalui iman Yunika inilah Timotius yang punya dua pengaruh, Yunani dan Yahudi. Pada akhirnya ikut mana? Ikut Kristus bukan? Kalau tanya, kenapa? Saya kok yakin bukan karena dipaksa oleh Yunika. Pokoknya ke sinagoge. Nggak usah nonton Doraemon, sinagoge. Nggak ada Doraemon sih zaman Timotius ya. Tapi bukan karena itu. Tapi karena apa? Di tengah-tengah Yunika meskipun dia punya suami dengan cara pandang yang berbeda, bisa jadi Allahnya berbeda. Dia tetap hidup milik Kristus. Dan iman itu ditampilkan di dalam setiap tindak tanduknya. Sampai-sampai Timotius ketika melihat adanya dua hal ini. Timotius pada akhirnya memutuskan, saya ikut Kristus. Tuhan yang disembah oleh ibu saya. Iman yang tulus ikhlas. Itu berbicara iman yang murni. Tidak bercampur. Tidak kompromi. Konteks pertama ini. Dan Bapak Ibu hal ini diteguhkan di dalam bagian konteks yang kedua. Yaitu melalui jemaat Efesus. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal pertama. Ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Ini surat Paulus kepada Timotius yang pertama. Ketika aku, Paulus, hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau, Timotius, supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jemaat Efesus pada waktu itu punya tantangan, yaitu apa? Ajaran-ajaran palsu. Atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Ini yang seringkali disebut sebagai another gospel. Injil yang berbeda tersebut. Yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Dari hati nurani yang murni. Dan dari, perhatikan ini, iman yang tulus ikhlas. Dan kata yang digunakan persis sama seperti yang digunakan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sehingga dari situ Bapak Ibu kita bisa tahu maksudnya tulus ikhlas itu apa. Di tengah-tengah ajaran, di tengah berbagai macam ajaran-ajaran yang mungkin menarik, mungkin terlihat keren, Timotius dipanggil oleh Paulus itu apa? Tetap nyatakan yang benar. Tetap beritakan yang benar. Tetap undang orang di dalam Injil Yesus Kristus. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ketika mengundang orang untuk mengikut Yesus, saya percaya kalau cuma diajak, yuk ikut Tuhan, nggak akan berdampak Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa jadi yang sana bukan cuma sekedar lebih menarik. Tapi bisa jadi mereka juga punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan ilah-ilah Tuhan yang dipercayai. Dan Bapak Ibu itulah yang saya dan keluarga hadapi ketika istri saya berasal dari keluarga non-Kristen.
mayoritas sampai saat ini belum percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami beritakan Injil, jelas kami beritakan Injil. Tapi susah loh. Salah satu hal yang susah adalah begini Bapak Ibu. Ketika kita katakan Tuhan Yesus, kita ceritakan Injil, mereka katakan bagus ya, baik ya. Kita undang, yuk percaya. Mereka bilang gini, enggak lah. Ya Tuhanmu mungkin hebat, tapi yang aku percaya juga oke kok. Buktinya apa? Salah satu keluarga istri saya itu suka ngadepin masalah. Lalu doa sama dewa-dewi yang dipercayai. Lalu suka dapat jawaban melalui mimpi Bapak Ibu. Jadi berkali-kali punya masalah, doa, lalu dimimpiin. Dan dari situ keluar solusi. Jadi ini iman driven by dreams Bapak Ibu. Karena mimpi dapat jawaban dari Tuhannya. Sehingga seolah-olah kalau mereka mengatakan, kenapa kok saya harus percaya Tuhan? Toh Tuhan saya juga menjawab melalui mimpi. Sehingga iman kalau sekedar teori, kalau sekedar ajaran, maka saya akan percaya Injil tidak akan menarik. Tapi Bapak Ibu, saya percaya iman yang murni itu adalah iman yang bukan sekedar kita tahu apa yang dipercayai. Kita harus tahu, maka perlu belajar. Tapi bukan sekedar tahu, harus yakin dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak kita tahu, tetapi kita tidak yakin. Contoh, tahu nggak Tuhan bakal pelihara kita? Amin. Ini kalau saya tanya pasti semua jawab, amin. Tapi ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan, berapa banyak iman itu berbicara? Berapa banyak di tengah-tengah tantangan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, kita tetap percaya pada kedaulatan Allah yang sanggup menjaga kita. Berapa banyak sih kita cari jalan keluar kita sendiri, ketimbang kita percaya kepada Allah yang berdoa tersebut. Kau tanya kenapa bisa seperti itu? Mungkin kita gak sungguh-sungguh. Pengakuan iman itu cuma pengakuan di gereja. Tapi bukan sekedar kita tahu dan kita sungguh-sungguh percaya. Tetapi iman yang kita sungguh-sungguh percaya itu adalah iman yang kemudian kita hidupi di dalam prakteknya. Di dalam pengalaman sehari-hari menjadi teladan. Sehingga Injil bukan cuma diproklamasikan. Injil juga dipresentasikan di dalam kehidupan. Sehingga orang melihat betapa benar iman yang kita hidupi. Betapa jelas iman itu. Dan kemudian mereka boleh diundang di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu hari ini pertanyaannya. Iman yang kita hidupi. Iman yang murnikah? Iman yang kita hidupi. Apakah kita tahu kepada siapa kita beriman? Apakah sungguh-sungguh kita yakin dengan iman tersebut? Dan apakah hidup kita digerakkan oleh iman tersebut? Kalau yang terjadi kita hanya percaya di gereja, kita hanya amin di gereja, tetapi sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, sepanjang kita bekerja di dalam dunia ini, iman itu tidak berbicara apa-apa. Maka Bapak Ibu, meskipun di gereja kita amin, sebenarnya iman kita bukan iman yang murni. Ketika di gereja kita bisa berkata, amin, saya percaya Tuhan menjaga hidup kita. Tetapi sepanjang kita bekerja menjalani aktivitas hidup kita, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bahkan mungkin kita mengkompromikan kebenaran-kebenaran tertentu demi mendapatkan sebuah tujuan tertentu. Maka kita harus berkata, itu bukan iman yang murni. Izinkan saya memberikan salah satu contoh Bapak Ibu. Tantangan yang saya percaya kita sedang hadapi dan terus-menerus hadapi. Kita sedang hidup di dalam zaman yang mengajarkan ini. Follow your heart. Ikuti kata hatimu. Kalau kamu suka, jalankan. Orang lain berkata itu dosa, itu salah, whatever lah. Lakukan saja. Sepanjang kamu suka. Kenapa harus sih dengerin kata orang?
Kalau orang mengatakan, bahkan kalau mengatakan itu dosa, bisa jadi loh mereka sekedar tidak suka. Bisa jadi loh mereka ketakutan dengan pandangan kita. Lakukan saja, ikuti saja. Bapak Ibu, berapa banyak sebenarnya kita juga suka follow our heart di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kalau kita hari ini yang sudah jadi orang tua, Bapak Ibu, lalu kita mau disciple making, kita mau memuridkan keluarga kita, sementara kita juga follow our heart. Bagaimana mungkin kita bisa berkata, yuk follow Jesus. Yuk ikut Tuhan. Apalagi ketika kita di dalam segala kesukaran dan kesulitan ujiannya itu. Siapa yang kita ikuti? Tuhankah? Atau hati kita? Kenyamanan kita? Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita punya teladan yang luar biasa. Yesus Kristus di tengah-tengah segala kesulitan, penderitaan ketika dia harus menanggung murka Bapa atas dosa manusia. Yesus harus naik ke atas kayu salib, menanggung murka yang artinya terpisah total daripada kasih Bapa, ditinggalkan. Sehingga bukankah kita mendengar Yesus di atas kayu salib berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu momen Yesus menanggung dosa. Dan bukankah kita melihat Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dan dia berdoa dan berkata, Bapa, jikalau boleh, cawan ini lalu. Dan Bapak Ibu, coba deh lihat hidup Yesus baik-baik. Sepanjang Yesus melayani, dia selalu berkata, makananku melakukan kehendak Bapa. Pekerjaanku menuntaskan apa yang dia nyatakan, apa yang dia berikan. Tapi satu kali itu, dia berdoa seperti itu. Menandakan apa? Benar-benar ngeri. Benar-benar takut. Tapi Bapak Ibu, kita bersyukur Yesus bukan follow his own desire at the moment. Tapi Yesus justru tetap mengikuti kehendak Bapa. Sehingga dia menutup doanya dengan berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan Yesus bukan sekedar mengucapkannya. Bukankah dia menyatakannya? Ketika dia mau ditangkap, bukankah dia menyerahkan diri? Ketika justru muridnya berusaha membela, dia berkata, sarungkan pedangmu. Yesus menyerahkan diri. Bahkan ketika dia disiksa, dia niaya sampai disalib. Bukankah yang kita lihat kasihnya yang keluar? Kita bukan melihat kebencian. Kita bukan melihat kutukan. Tapi kita melihat kasihnya yang begitu besar yang keluar. Bahkan sesudah dia bangkit, dia mencari mereka yang berdosa. Dia mencari mereka yang gagal dan memulihkan mereka. Simon yang mengkhianati dipulihkan. Thomas dan murid-murid yang lain yang ragu diteguhkan dan ditopang. Bukankah ini contoh teladan yang sangat luar biasa, taat, melakukan kehendak Bapa yang ada di sorga. Dan Bapak Ibu, kabar baiknya dia bukan cuma menjadi teladan, tapi dia mengundang kita. Dia mau menopang kita, mau menguatkan kita, mengikuti dia, melakukan kehendak Bapa. Memiliki iman yang murni, iman yang tidak kompromi, iman yang terlihat jelas di dalam seluruh praktek kehidupan. Bukan cuma di gereja, bukan cuma di rumah, dimanapun kita berada. Menghadapi siapapun kita tetap menyatakan dengan jelas, hidup ini milik Kristus dan bagi Kristus. Pertanyaannya adalah, maukah kita menerima undangan tersebut? Tapi Bapak Ibu, saya percaya sebagian di antara kita mungkin akan berkata seperti ini. Baik sih Pak, melakukan seperti itu. Menjadi orang tua yang bisa jadi teladan. Menjadi orang tua yang hidupnya menampilkan Kristus baik. Cuman yakin gak sih generasi ke depan pasti ikut Tuhan juga kalau orang tuanya baik? Bukankah contohnya banyak, orang tuanya baik, anaknya gak baik. Gak usah jauh-jauh deh, dari cerita Alkitab aja. Berapa banyak tuh, orang tuanya oke,
anak yang gak oke. Orang tuanya taat dan setia, anaknya justru tidak taat kepada Tuhan. Banyak bukan? Termasuk di dalam konteks kehidupan sekarang. Berapa banyak tuh anak-anak dari orang tua yang baik, bahkan hamba Tuhan loh. Berapa banyak anaknya juga gak jadi kesaksian, gak jadi teladan. Jadi pasti gak sih Pak, kalau saya sudah berjuang mati-matian, betul-betul generasi berikutnya, anak keturunan saya juga akan mengikut Tuhan. Betul gak sih Amsal 22 tadi, kalau kita sudah didik, maka mereka gak akan menyimpang pada masa tuanya. Betul gak sih? Mungkin ada di antara kita yang berkatanya seperti itu. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang berkata seperti ini. Kalau definisi iman harus murni seperti itu. Pak, jelas bukan saya orangnya. Saya harus jujur, gak murni. Saya oke sih kalau di gereja. Tapi sorry ya, kalau hidup di rumah, hidup di kantor, hidup sama teman kerja, saya harus jujur, berat untuk hidup seperti murid Kristus. Gak mudah menunjukkan iman. Jadi memang saya yang lemah, saya gak bisa, saya gak sanggup seperti itu. Jadi bagaimana saya bisa memuridkan anak-anak saya, keturunan saya. Dan Bapak Ibu, kalau kita adalah orang-orang yang bergumul, bertanya, pertanyaan seperti ini. Firman Tuhan hari ini mau memberikan kabar baik. Teks ini mau memberikan kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya ini Bapak Ibu. Pemuritan, keberhasilannya bukan upaya keras kita. Bukan karena kita yang berjuang luar biasa, sehingga kemudian kita berhasil. Tetapi justru keberhasilannya adalah karena kasih pemeliharaan Allah. Tuhan panggil kita, Tuhan minta kita berjuang. Tapi tahu gak sih, yang membuat itu berhasil bukan kekuatan kita yang lemah, bukan keterbatasan kita, tetapi karya Allah yang sempurna, itulah yang mengerjakannya. Maka itu kalau kita lihat bagian firman Tuhan yang hari kita baca Bapak Ibu, 2 Timotius 1 ayat 5. Coba perhatikan baik-baik teks Alkitab. Coba temukan subjeknya di situ siapa. Dalam bagian itu Paulus bukan berkata seperti ini kepada Timotius. Hei Timotius, lihatlah, ibumu itu loh sudah beriman. Lihatlah Yunika itu loh, Louis itu loh, nenekmu sudah beriman. Enggak loh. Teks Alkitab berkata apa? Aku teringat imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu, dan dalam tanda kurung, iman yang di dalam ibumu Yunika. Sehingga kalau tanya, subjeknya siapa? Subjeknya bukan manusia. Subjeknya iman. Apa maksudnya subjeknya iman? Apa sih iman itu? Berarti kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Tapi ketika kita berserah dan berharap pada Tuhan, iman bukan berkata saya pegang erat Tuhan, sehingga Tuhan tidak mungkin saya lepaskan. Bukan. Iman itu berbicara Tuhan yang pegang kita. Sehingga iman ini berbicara bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan sanggup bekerja. Dan yang menarik Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-5 dikatakan demikian. Iman yang pertama-tama hidup. Terjemahan aslinya itu diterjemahkan, sebenarnya lebih tepat dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan kata tinggal. Tapi Bapak Ibu, kali ini saya harus sepakat dengan LAI. Saya setuju terjemahan yang tepat adalah kata hidup. Karena kata tinggal yang digunakan di dalam teks aslinya itu bukan sekedar pasif, tetapi iman itu terus-menerus aktif bekerja. Dan bukankah itu ciri-ciri hidup? Apa ciri-cirinya kita masih hidup? Organ kita masih dan terus bekerja. Apa ciri-cirinya kita hidup? Kita terus aktif bekerja. Maka saya sepakat, LAI dengan sangat tepat menerjemahkan iman yang hidup. Dan iman
Ini berbicara karya Tuhan yang hidup dan terus-menerus bekerja. Bagaimana bekerjanya? Di satu sisi, dengan menyatakan iman yang hidup dan terus bekerja, Paulus mengingatkan Timotius bahwa ibunya itu, Eunike, jadi percaya bukan karena neneknya hebat. Bukan karena neneknya melakukan sesuatu yang ajaib, tetapi karena ini. Karena Tuhan yang bekerja dalam hidupnya Louis. Tuhan yang sama bekerja juga dalam hidup Eunike. Pemuritan bukan berhasil karena kita hebat. Tetapi Tuhan yang menolong generasi sebelumnya hidup taat dan setia di dalam Tuhan. Tuhan itu juga yang akan bekerja di dalam generasi-generasi selanjutnya. Dia yang bekerja dengan luar biasa di generasi sebelumnya. Dia terus menerus juga bekerja di generasi selanjutnya. Pertanyaannya, bekerja dengan cara seperti apa? Sisi yang kedua, iman yang hidup dan bekerja di dalam diri Lois. Itu berarti Tuhan yang aktif bekerja, memakai Lois di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Tapi dia jadi teladan. Apa yang dikerjakan Louis secara terbatas, Tuhan ambil itu. Dan Tuhan bekerja dengan hal itu di dalam kehidupan Eunike. Dan apa yang Louis dan Eunike kerjakan di dalam ketaatan mereka kepada Tuhan, Tuhan ambil itu. Dan Tuhan pakai itu bekerja di dalam kehidupan Timotius. Sehingga ini kabar baik bukan? Ketika kita berjuang, kita berupaya, kita sadar kita masih lemah. Kita kadang-kadang jatuh, kita kadang-kadang terbatas. Iya betul. Tapi di tengah-tengah kita menyerahkan diri kepada tangan kasih karunia Tuhan. Tuhan menerima pelayanan kita itu. Dan Dia akan pakai itu. Menggarami, mengerjakan, menolong generasi berikutnya. Hidup di dalam Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Sehingga bukankah ini kabar sukacita? Bukan kita yang berjuang sendiri, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam kita, melalui kita, dan memakai hidup kita. Bapak Ibu, izinkan saya menutup dengan kesaksian personal. Saya lupa saya pernah cerita atau tidak, tapi izinkan saya mengulang sebagian cerita saya. Bagaimana saya punya orang tua yang memang percaya pada Tuhan. Bapak saya adalah generasi pertama percaya Kristus karena orang tuanya tidak percaya pada Kristus Yesus. Tapi dari ibu saya, dia adalah generasi kedua karena orang tuanya percaya pada Yesus Kristus. Dua-duanya punya dampak dalam hidup saya. Tapi meskipun ini Mother's Day, tapi karena ini jadi Parents Day, saya akan cerita dari sisi ayah saya, bukan dari sisi ibu saya. Ayah saya ini seorang yang jemaat biasa, dia bukan hamba Tuhan, nggak pernah jadi majelis, pelayanannya cuma 2 seingat saya, asyir, penyambutan, dan itu sudah jarang sekali terakhir-akhir dilakukan. Dan paduan suara, bukan karena suaranya enak, tapi karena nemeni mama saya, anggota paduan suara. Gitu ya. Saya kok yakin papa saya ketika nyanyi cuma umi-umi itu aja ya, gitu aja ya. Karena bukan penyanyi yang juga hebat. Dia jemaat yang biasa Bapak Ibu. Papa saya sampai akhir hidupnya menderita sakit pengecilan otak, tidak bisa dipulihkan. Dan di tengah-tengah sakit seperti itu kami keluarga nggak punya biaya untuk mengobati. Kami bukan dari keluarga kaya. Kami cuma pasrah. Apa mau Tuhan. Tapi Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti itu, keluarga papa saya, keluarga besar yang waktu itu juga belum kenal Tuhan. Adiknya datang dan berkata pada papa saya begini, tinggalkan Tuhan, tinggalkan Yesus. Kalau kamu mau tinggalkan Yesusmu, ikut saya obati kamu sampai sembuh, saya biayai.
Untuk pengobatan kamu perlu orang yang menjaga, suster, karena istrimu bekerja, anakmu sekolah. Saya yang bantu carikan dan biayai. Rumahmu yang sudah mau roboh, saya bangunkan jadi rumah yang baru. Untuk transportasi pergi ke dokter, tidak punya mobil, saya belikan mobil baru dan saya berikan sopir. Dan anak tunggalmu, saya maksudnya, saya jamin bisa sekolah sampai lulus S1. Setelah saya jadi seorang ayah, Bapak Ibu, saya tahu ini tantangan yang gak mudah. Sebagai orang yang dulunya bekerja, jadi tulang punggung keluarga, tiba-tiba harus pasif, harus ngemis, gak berdaya. Dia yang selama ini menghidupi, tapi sekarang dia yang sekarang harus dihidupi. Saya yakin ada rasa malu, ada rasa bersalah. Gak gampang menjadi laki-laki dewasa yang justru tidak berdaya. Dan bukankah kebanyakan orang tua, khususnya ayah, akan selalu berpikir yang penting keluargaku bisa bahagia. Yang penting keluargaku bisa hidup. Yang penting keluargaku bisa makan. Saya percaya tantangan yang gak mudah dihadapi oleh orang tua saya. Bukankah Bapak Ibu? Sangat mudah sekali bagi dia untuk berkata, yang penting keluargaku bahagia. Sudahlah, apapun yang jadi dalam hidupku aku akan berkorban. Oke dah, saya ikut. Supaya keluargaku bisa bahagia. Supaya keluargaku bisa terjamin hidupnya. Dan Bapak Ibu, ini bukan omong kosong, karena keluarga besar ayah saya sangat sanggup membiayai, sangat kaya. Sangat sanggup. Tapi saya ingat, Bapak saya menjawab satu jawaban sederhana. Lebih baik aku mati ketimbang aku tinggalkan Yesus. Lebih baik aku mati ketimbang aku tinggalkan Yesus. Bapak Ibu, itu cuma satu kali terjadi. Diucapkan satu kali oleh orang tua saya. Dan Bapak saya tidak pernah memanggil saya dan berkata, Samuel nanti ingat baik-baik ya. Ada kesulitan harus seperti Bapak. Enggak pernah. Dia cuma lakukan itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan, di tengah tantangan hidup yang saya hadapi, pergumulan tidak mudah. Di tengah-tengah saya sudah ingin menyerah dengan alasan apapun. Seringkali Tuhan munculkan ingatan itu. Lebih baik aku mati daripada aku tinggalkan Yesus. Itu tandanya apa sih? Bapak saya yang terbatas, bukan orang sempurna. Bapak saya yang lemah, tapi iman murni yang dikerjakan dalam keterbatasan diambil oleh Tuhan dan dipakai menjadi berkat buat saya. Tapi tahukah Bapak Ibu, bukan cuma buat saya. Bapak saya sudah meninggal, dan jauh setelah dia meninggal, satu demi satu keluarganya kenal Kristus. Bahkan termasuk orang yang nawarin itu. Orang yang tadinya menentang Yesus, di akhir hidupnya dia terima Yesus. Dan saya kok berani jamin Bapak Ibu. Kalau tanya, salah satunya apa yang membuat? Saya percaya iman kecil dari ayah saya. Iman itu yang membuat orang ini bertanya, apa sih hebatnya Yesus? Apa sih luar biasanya Yesus? Kenapa ditawari begitu banyak hal yang dicari orang di seluruh dunia? Kenapa ditolak demi Yesus? Siapa sih dia? Dan pada akhirnya Yesus itulah yang menyatakan diri kepada dia. Iman yang kecil, iman yang terbatas. Tapi di tangan Allah yang tak terbatas, dia sanggup pakai. Menjadikan orang datang kepada dia, percaya kepadanya, dan bertumbuh bagi dia. Maka hari ini pertanyaan untuk setiap kita.
Maukah kita serahkan hidupmu ke tangan Tuhan? Biarlah dengan topangan anugerah Tuhan mendidik kita memiliki iman yang murni, supaya dengan teladan hidup itulah kita boleh memberkati generasi selanjutnya. Hari ini karena adalah hari ibu dan juga kita merayakan sebagai Parents Day, saya ingin mendoakan secara khusus setiap kita sudah menjadi orang tua. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu panggilan firman tidak gampang. Tapi biarlah berkat anugerah Tuhan tercurah bagi setiap orang tua. Bolehkah setiap orang tua bangkit berdiri? Saya akan doakan dan tumpangkan tangan memberkati setiap rekan-rekan yang sudah menjadi orang tua di tengah tantangan dan kesulitannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau tahu setiap kami yang berdiri di tempat ini. Engkau panggil kami jadi orang tua. Karena Engkau memberikan kepada kami anak untuk kami didik, kami muridkan di dalam Engkau. Kami tahu tidak mudah ya Tuhan. Bagaimana kami harus memuridkan mereka. Sementara kami penuh kelemahan, keterbatasan. Tuhan, Kau lihat setiap pribadi-pribadi yang berdiri, Engkau tahu setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Pergumulan yang berat, pergumulan yang gak gampang. Secara hati, pikiran mungkin kami tahu kami seharusnya punya iman yang murni. Tapi sering kali kami gagal, kami lemah. Tuhan tolong, Engkau lihat satu demi satu setiap pribadi. Dan kiranya kasih pertolongan, anugerah Tuhan menopang, menguatkan. Anugerah Allah semakin berlimpah tercurah di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan mengajar bagaimana kami bisa mempunyai iman yang murni kepada Engkau. Tuhan tolong berkati setiap orang tua yang ada. Berkati keluarga mereka. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan telah percayakan. Tuhan pakailah setiap kami jadi alat berkat-Mu bagi generasi selanjutnya. Dan bagi setiap orang-orang yang ada di tempat ini Tuhan yang masih belum menikah. Mungkin sudah menikah tapi belum punya anak. Tuhan juga berkatilah kami. Supaya kami juga mempunyai iman yang murni. Iman yang kami pelajari sejak muda. Sehingga iman itulah yang akan terus menjaga kami hidup di dalam Engkau. Sehingga kami boleh terus hidup memuliakan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. Kami doakan semuanya di dalam satu Nama berkuasa. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.